ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, beberapa hari kemarin, pulau yang kita cintai, kita yang ada di dalamnya, dikejutkan oleh banjir yang sudah memakan korban per data kemarin 18 orang, 2 sedang dalam tahap pencarian. Ada banyak yang kehilangan rumah dan terimbas oleh banjir ini. Saudara, di dalam situasi dan kondisi yang demikian, apakah ada pelajaran penting, pelajaran hidup yang kita dapatkan? Karena dari peristiwa itu kita dapatkan satu kesimpulan, alam kita berbicara dengan caranya. Alam kita ternyata tidak bersahabat lagi dengan kita. Lalu siapa yang mau disalahkan? Sekarang kita merenung, berefleksi. Siapa yang harus bertanggung jawab dengan semua itu? Apakah Tuhan? Atau harusnya manusia? Saudara, kita berduka cita oleh karena ada yang direnggut nyawanya, bukan oleh karena kasus pembunuhan seperti yang terjadi di Amerika beberapa hari kemarin. Ada Charlie Kirk, itu satu orang anak Tuhan, kemudian dibunuh dengan cara yang brutal, ditembak dengan cara yang brutal, lalu meninggal dunia. Tetapi saudara, ini memakan korban oleh karena banjir. Tadi saya sudah katakan, alam kita tidak baik-baik saja. Apa yang harus kita maknai di dalamnya? Itu sebab di dalam perenungan firman Tuhan ini, kita akan merenungkan satu tema, menemukan makna di dalam kefanaan. Menemukan makna dalam kefanaan. Dari korban demi korban, bukan hanya di Bali, di tempat lain, dengan kasus yang lain, kita menemukan bahwa manusia ada dalam kefanaan. Sementara kita mendengarkan khotbah ini, setiap detik ada 2 orang meninggal di luar sana. Tapi saya dan saudara tidak mendapatkan itu. Lalu sekarang kita bertanya, apa refleksi, apa mau Tuhan selama Tuhan memberi nafas kepada kita? Setiap detakan jantung kita, setiap hembusan nafas kita, mungkinkah itu berlalu begitu saja lalu Tuhan tidak menghendaki sesuatu di dalamnya? Banyak kali manusia abai, acuh tak acuh dengan ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar saya dan saudara, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena banyak kali kita sebagai manusia tidak bijaksana menyikapi kehidupan yang Tuhan beri kepada kita. Saudara, 3.500 tahun kurang lebih yang lalu, ada satu sosok pemimpin besar sampai hari ini dikenang, namanya Musa. Dia menuliskan apa yang sudah kita baca ini. Tetapi semua itu berdasarkan refleksi. Dia diberi kesempatan oleh Tuhan memimpin orang Israel 40 tahun. Keluar dari Mesir menuju Kanaan. Selama 40 tahun ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Dan sekarang saya fokuskan pada satu peristiwa yang kurang lebih tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang merenggut nyawa manusia. Saudara, di dalam kepemimpinan Musa, dia melihat bahwa seringkali ada orang mati di depannya. Saudara, kita tidak pernah melihat dalam satu momen, satu waktu, orang meninggal begitu banyak di depan mata kita. Mungkin 1 orang, 2 orang, mungkin belum sampai 10 orang yang kita lihat dengan kasat mata, dengan mata kepala kita, meninggal di depan mata kita. Tetapi Musa, dalam satu peristiwa Baal Peor, meninggal 24.000 orang. Saudara dan saya berapa di dalam ruangan ini? Tidak sampai 500 orang. Tetapi Musa menyaksikan sendiri, 24.000 orang meninggal dalam satu momen, dalam satu hari. Itu peristiwa yang menggentarkan seorang pemimpin yang legendaris itu. Seorang pemimpin yang masyhur, yang sampai hari ini terus dipelajari kepemimpinannya. 24.000 orang. Itu baru satu momen. Belum yang lain. Saudara, dikatakan oleh kitab suci, ada 600.000 orang dewasa di atas 20 tahun. Laki-laki saja. Cuman laki-laki. Yang dari Mesir menuju tanah Kanaan dalam kepemimpinan Musa. Lalu dari 600 orang dewasa ini, hanya 2 yang masuk Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb. Sisanya mati di padang gurun selama 40 tahun itu. Dan jadi saksi matanya adalah Musa. Saudara bayangkan, ratusan ribu orang disaksikan langsung oleh Musa bahwa manusia ini fana. Ini yang menjadi satu hasil refleksi, pada akhirnya ditulis oleh Musa, dalam satu-satunya doa yang ada di dalam kitab Mazmur, ditulis oleh Musa. Satu-satunya Mazmur. Tidak ada Mazmur lain yang ditulis oleh Musa, selain Mazmur 90 ini. Tetapi Mazmur ini kaya dengan kandungan, kaya dengan makna di dalamnya. Dan waktu dia nulis ini, Musa mulai dengan kebesaran Tuhan. Dalam ayat 1, ayat 2, istimewa ayat 2, dia katakan, sebelum gunung-gunung diperanakkan,
sebelum bumi, dunia ini ada, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau sudah ada. Tidak ada yang menyebabkan Engkau ada. Engkau ada oleh karena eksistensimu sendiri memang demikian adanya. Tapi saya dan saudara tidak begitu kan? Sekarang setelah melihat fakta bahwa Allah adalah yang maha agung, yang sudah ada bahkan sebelum semua ada, dia memfokuskan matanya kepada manusia yang fana ini. Jadi poin yang pertama yang ada di dalam kerangka berpikir daripada Musa waktu menulis Mazmur 90 adalah melihat fakta dan kebenaran Allah adalah kekal. Allah maha kuasa, Allah maha besar, dia sudah ada bahkan sebelum semua ada. Lalu sekali lagi yang kedua, dia mengarahkan refleksinya kepada manusia. Tadi kita sudah baca, dari bacaan kita itu juga termasuk yang ada di dalam ayat yang ke-12 ini, kita menemukan kefanaan manusia. Manusia ini fana. Ada dua kata yang menarik dipakai untuk menggambarkan itu oleh Musa di dalam Mazmur yang kita sedang renungkan ini. Yang pertama, dia menggambarkan manusia itu bagaikan rumput yang sebentar saja tumbuh, kemudian berbunga, tapi tidak lama langsung layu, langsung mati. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaikan hembusan nafas. Saudara, kalau bernafas, tarik nafasnya, lepas nafasnya, seperti itulah gambaran daripada firman Tuhan yang ada dalam ayat 9 itu, untuk menggambarkan kefanaan kita, kesementaraan kita di dalamnya, dan keterbatasan kita sebagai manusia. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Saudara, kita ada yang mendahului kita dengan korban kemarin itu. Di tempat-tempat lain juga dengan kasus-kasus lain sudah mendahului kita. Tetapi mungkinkah kita terluput dari si maut itu? Tidak ada. Semua hanyalah fana. Lalu kalau semua fana, semua sementara, apa yang harus kita lakukan? Ini poin yang ketiga yang diajar oleh Musa. Istimewa, klimaksnya dari refleksi itu ada di ayat 12. Ajar supaya kita meresponi kedua fakta yang sebelumnya itu dengan cara daripada Tuhan. Pertama, Allah kekal. Kedua, manusia fana. Lalu yang ketiga, apa respon saya dan saudara? Ketika mengetahui bahwa Allah adalah selama-lamanya, sampai selama-lamanya, lalu saya dan saudara ada batas, lalu ada akhir, ada awal, ada akhir. Apa respon kita? Mungkinkah kita mempermainkan hidup yang Tuhan beri ini? Atau ada sesuatu yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan selama kita masih bernafas? Ini poin daripada perenungan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Sekarang kita coba masuk secara khusus ayat yang ke-12. Ada beberapa hal, setidaknya 3 hal saya ingin sampaikan kepada saudara berkaitan dengan ini. Saudara perhatikan. Yang pertama, kata yang ada di dalam ayat itu, ajarlah kami. Saudara, orang yang mengatakan kepada seseorang, tolong ajar saya, itu artinya bahwa orang itu belum tahu sesuatu. Maka ketika kita mengatakan kepada Tuhan dalam doa kita, oh Tuhan, ajarlah kami. Maka dari pengakuan kita itu menunjukkan ketidakmampuan kita kepada hidup yang Tuhan percayakan ini. Ketidakmampuan kita untuk mengelola apa yang Tuhan beri kepada kita. Ketidakmampuan kita untuk menghidupi nilai-nilai daripada Tuhan diterapkan dalam hidup kita. Maka kita minta, ajarlah kami, oh Tuhan. Ada ketakmampuan, keterbatasan, dan kebergantungan kepada Allah. Ini satu kesadaran yang mendalam dari seorang Musa. Lalu dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ajar kami. Satu ketika dia berdoa juga kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Engkau tak memimpin kami menuju Kanaan, lebih baik kami di sini saja. Lebih baik kami tak kemana-mana. Kami tak bisa berjalan tanpamu. Ini satu kesadaran yang dalam mengenai eksistensi dirinya yang tidak mungkin bisa berbuat apa kalau Tuhan tidak bersertanya, kalau Tuhan tidak mengajarnya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Waktu Musa mengatakan, ajarlah kami, menandakan ketidakmampuan, keterbatasan, kebergantungan. Ini kalau diramu jadi satu kata, sebenarnya inilah manusia yang fana, yang harus membutuhkan Tuhan, yang tidak boleh jauh daripada Tuhan. Semakin jauh daripada sumber, semakin celaka hidup kita, semakin kacau, semakin tidak beres. Saudara lihat, orang yang jauh daripada Tuhan, hidupnya tidak karu-karuan. Bahkan dalam kelimpangan harta dan teman-teman yang banyak, dia tetap menemukan kesepian. Dia tidak menemukan kedamaian. Mengapa? Karena dia tidak mendekatkan dirinya kepada sumber daripada segalanya. Ajarlah kami, Tuhan. Yang pertama,
mengandung ketidakmampuan, keterbatasan, dan kebergantungan kepada Allah. Tetapi yang kedua, dari pengajaran itu kita mendapatkan apa yang ingin disampaikan oleh Musa, bahwa dia bergantung lalu kemudian dia memandang waktu demi waktu yang dilewatinya adalah anugerah daripada Tuhan, dan dia butuh anugerah itu. Saudara, berapa banyak di antara manusia yang hidup di bawah kolong langit ini memaknai bahwa hidupnya adalah anugerah. Lalu kalau seseorang memaknai begitu, apa output daripada pemahaman pengenalan itu? Karena tidak mungkin kita memahami sesuatu lalu tidak muncul dalam perilaku kita. Tidak mungkin. Apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati, apa yang kita pilih, itulah nanti yang muncul dalam tindakan. Lalu kemudian akumulasi daripada semua itu, itulah kita sebenarnya. Itulah kita sebenarnya. Jadi saudara, anak Tuhan tidak dikenal dari kata-katanya saja. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana hidupmu? Bagaimana hidupmu? Satu kata bijak bagus mengatakan, bukan masalah berapa lama saya dan saudara hidup. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita hidup selama Tuhan beri nyawa ini pada kita. Ada orang hidupnya panjang, usianya panjang, tapi menuju binasa. Ngapain? Tapi ada orang hidupnya singkat. Waktu dikasih hidup walaupun singkat, dia mempermuliakan Allah. Dia pakai dengan sebaik-baiknya. Dia tidak sia-siakan hidupnya. Mana yang lebih beruntung? Secara dunia orang akan katakan si tua itu. Tetapi dari sisi Tuhan, orang muda itu lebih beruntung. Karena dia berjalan menuju pada yang baka, bukan yang fana. Ini perbedaannya. Saudara, Tuhan Yesus hidup di dunia cuma 33 sekian tahun. Di antara kita, ada yang melebihi usia Tuhan Yesus. Saya ulang. Usia Tuhan Yesus hidup di dunia hanya 33,5 tahun. Tetapi ada di antara kita yang sudah melebihi usia itu. Ada yang belum. Sekarang pertanyaannya, selama kita hidup, apa yang kita sudah kerjakan untuk mempermuliakan Tuhan? Itu pertanyaan refleksi yang sangat penting dan mendalam. Supaya kita tidak sia-siakan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, yang pertama, ajarlah kami dalam ayat itu seperti yang sudah saya katakan maknanya. Lalu yang kedua, menghitung hari-hari kami. Saudara, ini bukan dalam konteks hitung-hitungan matematika. Oh, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Oh, usia saya ternyata panjang ya. Kalau hitung-hitungan matematis begini saja, terlalu dangkal pemahaman dan makna yang kita dapatkan dari apa yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Karena ini bukan soal menghitung berapa usia yang kita punya. Itu terlalu kecil. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Dari ayat-ayat ini sebenarnya menandakan bahwa hidup kita ini terbatas. Terbatas oleh kefanaan. Lalu yang kedua, ini hidup singkat. Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Manusia boleh mencari cara untuk mendapatkan bagaimana memperpanjang usia. Kalau bisa sampai ribuan tahun. Tapi mana mungkin manusia bisa sampai ke situ. Beberapa waktu lalu ada percakapan dari Xi Jinping dan Putin. Mereka bercakap tentang bagaimana supaya meregenerasi sel yang kemudian ini memperpanjang usia kalau bisa sampai 150 tahun. Sampai ratusan tahun. Manusia mungkin bisa mencapai itu. Tetapi sampai kapan manusia bisa hidup selamanya? Firman Tuhan sudah katakan kita manusia-manusia yang fana. Tak mungkin melawan eksistensi itu. Tidak mungkin melawan tatanan yang Tuhan beri kepada kita. Kecuali kita harus meninggalkan hidup ini lalu bersama dengan Tuhan selama-lamanya, di situ ada kebakaan. Selama di dunia ini, kita dilingkupi, dikuasai oleh maut. Kita hanya tinggal tunggu saja kapan waktunya. Sudah jangan pikir melihat orang yang mati, meninggal lalu, aduh, kok mereka begitu ya. Kalau begitu saya harus jaga hidup baik. Jaga hidup baik, kalau sudah waktunya, mati juga. Tetapi sekali lagi poin yang ingin saya sampaikan, selama kita hidup ini, apa yang harus kita buat? Harus menemukan makna di dalamnya. Itulah tema kita. Temukan makna di dalam kefanaan hidup kita ini. Supaya hidup ini punya makna. Supaya hidup ini tidak sekedar hidup. Kalau kita hanya hidup makan, minum, bangun, makan, minum, kerja, lalu tidak pikirkan apa yang Tuhan inginkan. Apa bedanya dengan ciptaan lain? Apa bedanya dengan hewan dan binatang? Firman Tuhan katakan begitu loh. Harus ada pembeda. Mereka cari makan, mereka tidur, mereka bangun lagi cari makan. Lalu begitu aja kerjaannya. Kalau manusia seperti itu, tak ada bedanya dengan yang lain. Tapi justru yang membedakan manusia dengan ciptaan lain, manusia diberi rasio, akal budi, akal sehat, diberi hati, supaya dengan itu dia melihat apa mau Tuhan baginya. Dia melihat bahwa ada kekekalan yang menantinya. Hanya manusia yang masuk pada dimensi kekekalan. Yang lain setelah mati selesai. Tapi manusia setelah mati dia masuk pada dimensi yang lebih daripada yang sementara ini. Lalu kalau begitu,
Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara hidup kita? Itu poin terpentingnya. Jadi yang kedua, menghitung hari-hari kami menandakan bahwa kita ini singkat hidupnya. Lalu di dalam hidup yang singkat ini, saudara, bukan hanya bahagia yang kita temukan, yang kita alami. Di situ ada penderitaan, ada kesulitan, ada pergumulan, ada tangis. Hidup kita rentan, hidup kita rapuh. Kalau demikian adanya, maka kita harus kembali mengarahkan pikiran kita kepada yang memberi hidup ini. Lalu yang ketiga, dari ayat-ayat itu dikatakan, supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Ini adalah klimaks dan tujuan daripada pengajaran Tuhan kepada kita. Untuk apa kita hidup kalau tidak mempunyai hati yang bijaksana? Untuk apa kita mempunyai usia yang panjang, tetapi kita tak punya tujuan, tidak punya arah kepada yang kekal? Percuma, sia-sia hidup ini. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Kitab Amsal juga mengajarkan itu kepada kita. Kitab Amsal mengajarkan salah satunya adalah wisdom. Hikmat bijaksana. Supaya dari hikmat itu kita bijak untuk menyikapi hidup. Saudara, dikatakan permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat, menghina didikan. Disampaikan kepada orang demikian, dianggap itu sampah. Padahal itu mutiara. Tapi ketika dikasih sampah, dianggap itu mutiara. Padahal itu sampah. Ini dunia kebalik-balik. Maka ada satu kata bijak mengatakan, saudara, jangan kasih lalat yang enak-enak. Jangan kasih lalat yang berharga. Karena dia tidak anggap demikian. Dia akan mencari sampah untuk terus dia nikmati. Seperti itu adanya. Tapi kita bukan lalat. Apa maksud dari pepatah dan kata bijak itu? Itu poin terpenting yang kita perlu dapatkan. Memiliki hati yang bijaksana. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Memiliki hati yang bijaksana supaya kita sadar akan eksistensi hidup kita. Lalu kemudian sadar juga akan eksistensi Allah dalam hidup kita ini. Jadi sadar akan Allah yang kekal, sadar akan manusia yang fana. Kemudian kesadaran ini membawa kita pada sikap hidup yang semestinya. Kesadaran ini membawa kita pada mempersiapkan bahwa hidup kita ini sedang menuju pada keabadian. Tidak stuck di dunia ini saja. Tidak berhenti saat kita bernafas di dunia ini. Tapi kita melihat jauh ke depan. Maka kalau sudah sampai pada level ini, kita hidup bukan menurut sudut pandang. Apa kata dia? Apa kata dia? Banyak kali manusia ini hidup dan menggantungkan kebahagiaannya kepada apa kata orang. Wah, kamu cantik ya. Senang. Ternyata saya cantik. Oh, kamu ganteng ya. Memang saya ganteng. Tapi ketika dikatakan, oh kamu kok jelek ya? Kok kamu kurus kayak gitu ya? Adi jadi kayak begini ya? Lalu hati sakit hati. Kok kamu bilang begitu? Tunggu bagian. Bahagia kok ditentukan oleh kata orang. Harusnya bahagia kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Bukan apa kata manusia. Manusia itu banyak manipulatifnya. Manusia itu banyak topengnya. Apa yang dia katakan di depan belum tentu di belakang dia begitu. Jadi jangan percaya kata-kata manusia yang penuh dengan kebohongan. Tapi bergantunglah pada apa kata Tuhan. Cantik dan ganteng menurut Tuhan berbeda persepsinya dengan cantik dan ganteng menurut manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata. Dilihat, cantik ya, oh ganteng ya. Tapi kelakuannya busuk. Tapi Tuhan melihat hati. Engkau cantik, bagaimana hatimu? Engkau ganteng, hatimu yang menentukan engkau ganteng atau engkau cantik. Bukan fisikmu. Kalau fisik yang ditentukan oleh Tuhan untuk masuk ke surga, untuk dijadikan standar ganteng cantik, maka kita ini yang model jelek-jelek begini, mana ada tempat di surga? Mereka yang penuh dengan glamor hidupnya, yang mempercantik tubuhnya, mereka yang ada tempat di sana. Tapi tidak begitu. Tidak begitu. Tuhan melihat apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Lalu sikap hati kita seperti apa. Maka saya sampaikan satu kebenaran ini, saudara harus perhatikan baik-baik. Jangan gantungkan kebahagiaan saudara kepada manusia. Kepada apa kata manusia. Gantungkan pada apa kata Tuhan. Lihatlah apa yang Tuhan inginkan. Waktu kita memahami ini, bahkan setiap sudut kehidupan kita, kita selalu mempertimbangkan kita sedang mempermuliakan Tuhan atau tidak. Itu baru Tuhan bilang, wah ini engkau ganteng ya. Ini engkau cantik ya. Bukan sebaliknya. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai satu hati yang bijaksana. Mempersiapkan diri untuk hal yang kekal. Lalu kita tahu orientasi kita apa. Dan orientasi yang paling tinggi daripada semuanya adalah Tuhan. Kalau sudah Tuhan menjadi orientasi sekaligus menjadi prioritas di atas semuanya, yang lain akan ngikut. Percayalah. Bukankah itu yang Tuhan bilang? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain diikuti kok.
Karena itulah janji Tuhan. Tetapi kalau itu pun tidak diikuti, jangan kecil hati. Ingatlah Paulus mati dengan cara yang tidak biasa seperti manusia seperti hari ini. Dia mati dengan cara dipenggal kepalanya. Petrus mati dengan disalib kepala ke bawah. Banyak murid Tuhan mati dengan cara-cara yang sadis diperlakukan oleh dunia ini. Tetapi mereka menemukan bahagia yang sejati. Jadi poin kita ketika menaati Tuhan, maksud saya adalah bukan supaya dapat berkatnya. Kalau Tuhan memberi iringan berkatnya, terpujilah Tuhan. Tapi kalaupun tidak, kita harus ada di dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Tetap terpujilah Tuhan. Jangan terpujilah Tuhan. Oh, puji Tuhan saat perut sedang kenyang. Lalu saat perut kosong, Tuhan tunggu dulu. Saya ada lapar. Tidak. Tuhan ajar kita supaya dalam totalitas kita beri diri kepada Tuhan. Kita tahu prioritas kita. Saya tidak menafikan dan tidak menyangkal bahwa kita perlu juga untuk bersosialisasi. Justru itulah yang Tuhan inginkan. Memprioritaskan Tuhan diwujudkan dari bagaimana sikap kita terhadap sesama. Bukan prioritaskan Tuhan kita pergi ke gunung-gunung yang tidak ada orang, ke hutan-hutan yang tidak ada orangnya, lalu kita tinggal sendirian di sana. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Waktu kita ada di dunia ini, bagaimana sikap kita? Sudahkah kita menjadi terang atau tidak? Sudahkah kita mempermuliakan Tuhan dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita atau tidak? Itu poin utamanya. Itu cara kita memprioritaskan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan dan mempercayakan keluarga kepada kita. Jaga itu. Karena dengan cara itulah kita memprioritaskan Tuhan. Apa saja yang Tuhan percayakan? Dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Apa saja. Itu yang saya maksudkan dengan bagaimana memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Karena saat kita memprioritaskan Tuhan, kita tahu kehendaknya. Kita tahu kehendaknya, tinggal kita taati saja kehendaknya. Sesimpel itu. Kalau bicara. Sekarang bagaimana kehidupan kita setiap hari? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah doa dan pengajaran daripada Musa kepada kita. Ini pertama kali disampaikan kepada orang Israel. Supaya, ini penting, supaya mereka belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, yang kemudian mendatangkan kecelakaan bagi mereka. Dan sekarang datang kepada saya dan saudara. Kita perlu juga melihat, merefleksi, mendalami apa yang selama ini kita lakukan. Terhadap alam, terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap apalagi Tuhan. Karena harusnya waktu kita mendapatkan pemahaman dan pengenalan yang benar akan Tuhan, ditambah dengan mendalam, maka ini kita bisa aplikasikan dalam seluruh hidup, dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi poinnya di situ. Sekarang saya sampaikan 3 hal lebih sederhana lagi berkaitan hidup yang Tuhan beri dalam kefanaan ini. Yang jelas menemukan makna hidup kita di dalam kefanaan. Yang pertama, karena kita tahu bahwa kita hidup dalam kefanaan, maka hidup ini singkat. Kalau hidup ini singkat, maka gunakan dengan bijak. Oh, ada yang katakan, hidup ini singkat, hidup ini cuma sekali. Maka selagi ada hari ini, nikmati senikmat-nikmatnya. Orang kayak begini ini menjadi orang paling celaka. Karena dia tidak tahu arti hidupnya. Dia tidak tahu makna hidup yang sesungguhnya. Dia pikir selama kita hidup, kita harus nikmati sesuka-suka kita. Tidak. Hidup ini singkat. Maka pakai dengan bijak. Bukan pakai dengan sembrono. Bukan pakai dengan asal jadi. Masih ada hari esok kok. Masih ada hari lusa kok. Tidak begitu Tuhan ajar kepada kita. Waktu Tuhan ajar kepada saya dan saudara hidup ini singkat, itu artinya bahwa kita ini akan menemui waktu kita masing-masing. Saudara jangan pikir hari ini hari Minggu. Lalu minggu depan hari Minggu. Oh masih ada waktu. Hari ini saya tak perlu dulu lah ikut ibadah. Masih ada hari Minggu yang besok. Masih ada 2 hari Minggu lagi. Baik kalau Tuhan kasih waktu. Kalau tidak. Karena siapa yang tahu 1 detik pun dari kehidupan kita. 1 langkah pun dari langkah hidup kita. Siapa yang tahu akan hal itu? Tetapi justru karena ketidaktahuan itulah menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena hidup ini singkat. Waktu tidak berulang berkali-kali. Saya tekan sekali lagi. Hidup ini singkat dan tidak berulang waktu yang kita dapatkan daripada Tuhan. Hari ini, waktunya beda dengan minggu depan. Namanya saja yang sama kok. Kalau namanya dibedakan, energi kita habis hanya untuk hafal itu saja kan? Tetapi itu dicipta, dibuat supaya memudahkan kita. Tapi kadang, karena namanya sama, lalu kita pikir kontennya sama. Isinya sama. Oh tidak, tidak. So perhatikan, dalam setiap nafas kita dan dalam setiap hari kita, adakah yang persis sama kita lalui? Tidak. Waktu itu berjalan terus dan waktu tidak mungkin nunggu kita. Selagi masih ada kesempatan, pakailah baik-baik.
Waktu ini singkat, gunakanlah dengan bijak. Yang pertama. Yang kedua, waktu kita, hidup kita adalah anugerah. Dan karena kita tahu bahwa ini adalah anugerah, maka jangan lupa sang pemberinya. Kadang kita memikir hidup ini anugerah, tapi kita lupa siapa yang ngasih. Pada akhirnya kita tidak peduli dengan siapa yang memberi waktu dan hidup itu. Ini menjadi salah kaprah bagi kita, pada akhirnya miss juga dalam melakukan apa yang semestinya dalam hidup. Waktu ini anugerah. Saya sudah katakan, kalau bukan karena anugerah, kita tidak berjumpa di ruangan ini, sekarang ini, di saat ini. Tetapi karena anugerah Tuhanlah, kita dipertemukan kembali. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin kita salah satu yang menjadi korban banjir. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin kita salah satu dari yang meninggal oleh karena kecelakaan, oleh karena dibunuh, oleh karena dirampok, dan lain sebagainya. Tapi karena anugerah Tuhan, saya dan saudara ada di sini hari ini. Harus memandang demikian. Lalu kalau betul ini adalah anugerah Tuhan, apa respon kita? Pertama-tama ingatlah sang pemberi itu. Ada mengatakan, kita hanya ingin berkatnya. Oh, berkatmu turunlah atas kami Tuhan. Berkatmu limpahilah kami Tuhan. Tapi lupa siapa yang ngasih. Setelah dikasih, lupa pemberinya. Ini orang disebut tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Saudara, dalam hidup saja. Kalau ada orang berjasa dalam hidup kita, mana mungkin kita lupa orang itu? Tidak boleh kita lupa. Jangan menjadi kacang lupa kulit. Jangan menjadi orang yang tidak tahu balas budi. Tak boleh. Itu prinsip sosial kita. Karena kita tahu, Tuhan pakai mereka untuk membawa kita pada satu titik tertentu yang Tuhan inginkan bagi kita. Lalu bagaimana kita melupakan mereka? Bagaimanapun tidak mungkin kita melupakan sejarah itu dalam hidup kita. Ini contoh sederhana. Sekarang saya balik sekali lagi. Bagaimana mungkin Tuhan yang memberi berkat kepada kita, lalu kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Ini orang manusia yang tidak tahu diuntung, tidak tahu diri. Tapi saya tidak katakan itu ada di sini. Cukup menjadi refleksi kita saja. Kita perlu mengerti akan hal itu. Jangan pernah lupa. Kalau kepada manusia aja kita tidak lupa, apalagi kepada Tuhan yang menyediakan semua. Mana mungkin kita melupakan itu? Sudah pikirkan, mengapa kita sampai ada pada titik ini? Mungkinkah dengan kekuatan kita? Kalau bukan Tuhan yang memimpin, yang membawa, yang menolong, membuka semua jalan, tidak mungkin kita ada sampai di titik ini hari ini, saudara. Sekarang kita harus pikir baik-baik. Oh, hidup ini haruslah selalu mengingat kepadanya. Lepas dari semua kesulitan. Saudara, jangan juga kita menjadi manusia yang gampang, yang hanya ingin yang instan, yang dimudahkan saja. Saudara, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sukses di bidangnya, yang berhasil di bidangnya, itu adalah orang-orang yang ditempa dengan kesulitan, dengan masalah. Ada banyak air mata di belakangnya, ada banyak cacian yang mereka dapatkan, ada banyak nyinyiran yang ada di belakang mereka. Ada satu gambar saya pernah lihat, pernah saya posting. Ada orang juara 1, juara 2, juara 3. Di depan sana mereka bertepuk-tepuk tangan. Oh, ada juara 1, juara 2, juara 3. Orang lihat apa yang ada di depan mata. Mereka juara 1, juara 2, juara 3. Tapi orang tak lihat apa yang mereka alami, yang mereka lakukan, yang mereka komit di belakangnya. Orang tak lihat itu. Ini banyak kali kita ketipu. Saudara, dimanapun saudara lihat, siapapun yang sudah perhatikan dia ada sampai pada versi yang dikehendaki Tuhan, versi terbaik yang Tuhan inginkan dia ada di situ. Saudara jangan pikir semua itu enteng dilewati. Tidak. Itu ada pergulatan, ada pergumulan, ada banyak tantangan di belakang. Orang lain tak lihat, tapi orang itu tahu. Orang itu tahu. Inilah kita kepada Tuhan. Semua dipakai Tuhan untuk sampai membawa kita pada level yang Tuhan inginkan bagi kita. Sekarang pertanyaannya, level atau versi terbaik apa yang Tuhan inginkan untuk saudara? Apakah saudara hari ini itu memang level terbaik yang Tuhan inginkan? Atau masih ada yang harus saudara capai seperti yang Tuhan inginkan? Kalau kita sadar bahwa sebenarnya versi kita yang Tuhan inginkan ada pada titik ini. Oh, Jax, engkau ku kehendaki ada pada level 90. Sekarang engkau baru 70. Masih ada 20 yang saya harus kejar untuk sampai pada level yang Tuhan inginkan. Saudara ada pada level 90. Dari 100 yang Tuhan inginkan, maka masih ada yang saudara harus lakukan. Lalu kalau sudah sampai pada level itu, tetap mempertahankan. Jangan lepaskan itu. Saya sedang bicara tentang hal yang lain, tetapi penting berkaitan dengan memaknai, menemukan makna dalam kefanaan. Karena kita penting untuk mempergunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga, waktu kita ini, hidup kita ini adalah kesempatan. Lagu itu bagus sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi hati-hati, jangan dipelintir. Ada yang mengatakan, oh kesempatan. Kesempatan untuk berleha-leha dalam dosa.
Kesempatan untuk melakukan yang saya suka atau tidak? Kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Saya suka sekali. Saya tidak pernah lupa ayat itu. Paulus katakan bahkan dalam makan pun, minum pun, engkau harus mempertimbangkan engkau mempermuliakan Tuhan di dalamnya atau tidak. Jangan-jangan engkau mempermuliakan perut, engkau mempermuliakan mulut. Pada akhirnya sembarang makan. Banyak kali begitu. Kalau saya tahu ini dari sejak awal, saya akan jaga hidup saya baik-baik. Tapi bersyukur dalam perjalanan waktu Tuhan menemukan saya untuk menemukan satu prinsip dasar dari kehidupan ini. Makan pun harus pikir mempermuliakan Tuhan atau tidak. Minum pun muliakan Tuhan atau tidak. Apapun yang kita lakukan, pikirkan kita sedang mempermuliakan Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kita sedang mempermuliakan ego. Mempermuliakan yang bersifat fana ini. Banyak kali begitu. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarkanlah Tuhan yang dimuliakan. Bukan kita. Kita ini apa? Bukan siapa. Dalam Mazmur 8 dikatakan, oh Tuhan, apakah manusia? Bukan siapa. Siapa nanti buat kita agak sombong. Oh saya ini, siapa saya? Tapi waktu dikatakan engkau adalah apa? Engkau dari debu saja. Dan akan kembali ke debu. Jangan lupa asalmu. Jangan lupa saya dan saudara, dari mana kita asal. Supaya kita tidak menyombongkan dengan apa yang kita punya hari ini. Karena kalau Tuhan kutik sedikit saja, semua akan selesai. Tapi bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan, ingat, hidup ini singkat. Hidup ini anugerah. Dan hidup ini adalah kesempatan. Di balik semua ini, ingatlah, seperti tadi pujian yang kita sudah naikkan. Dan ada satu ayat di dalam Matius 6, bagus sekali. Burung di udara. Bunga-bunga bakung. Burung di udara itu penciptaan hari kelima. Bunga bakung penciptaan hari ketiga. Mengingat pada eksistensi penciptaan. Dan manusia dicipta pada hari ke-6 sebagai mahkota dari ciptaan Tuhan. Ingat, semua disediakan oleh Tuhan untuk mahkotanya. Lalu kalau Tuhan bisa jaga burung itu, bisa mendandani bunga bakung itu, apalagi saya dan saudara yang takut akannya. Garis bawahi, saudara dan saya yang takut akan Tuhan. Bukan yang sembarang hidup, yang takut akan Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti pelihara. Tuhan tidak biarkan menjadi pengemis. Tuhan tidak membiarkan menjadi peminta-minta. Tuhan pasti pelihara. Tetapi ingat, takut akan Tuhan berkorelasi bagaimana kita memahami waktu yang Tuhan kasih. Mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dari semua itu, maka ingatlah kalimat penting ini. Cintailah apa yang Tuhan cintai. Bencilah apa yang Tuhan benci. Saya ulang kalimat penting ini. Cintai apa yang Tuhan benci. Cintai apa yang Tuhan cintai. Dan benci apa yang Tuhan benci. Dan biarkanlah hidup kita didrive, didorong, dipicu oleh orientasi pada yang kekal. Temukan makna hidup kita masing-masing di dalam kefanaan ini. Tuhan memberkati.